Walakinnal 'id, tetapi yang disebutkan hari raya itu tazidut taqwa, ya, ketakwaannya yang bertambah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikan baung makan ikan lele. Walau Ramadan sudah di ujung, tetap semangat le. Mana yang le-nya? Ya. Ikan tepe, ikan lele. Capek-capek, tarawih tetap le. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'd. Puji syukur kehadiran Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilafzihi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pak Ibu yang kami hormati, pertama mohon maaf baru jumpa kembali setelah malam pertama Ramadan awal kemarin. Di malam pertama alhamdulillah hadir. Malam kedua dan berikutnya saya silaturahim dari masjid ke masjid. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Hasbul yang telah mengemandoi malam kedua sampai malam ke-28 malam hari ini. Pahala yang paling banyak tuh Ustadz Hasbul, ya. Saya ketuanya, tapi beliau ketua ibadahnya. Jadi mohon maaf baru malam ini kita ketemu kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, dari keliling kami dari masjid ke masjid, musalla dan langgar, alhamdulillah jamaah Masjid Dawatul Islamiyah sampai malam ini kami lihat masih lebih banyak dari masjid-masjid yang lain. Alhamdulillah, terutama anak-anaknya, ya. Kalau di masjid lain bisa dihitung dengan jari. Ada yang 7, ada yang 8. Terakhir yang minta tanda tangan cuma 2 orang. Ya. Alhamdulillah anak-anak masjid kita rami. Mudah-mudahan mereka-mereka inilah nanti yang menjadi generasi penerus kita. Tapi kita harus berkorban, terutama ibu-ibu harus ikhlas mendengar suara-suara yang kurang nyaman, ya. Mungkin kehusyuannya terganggu, ya. Terganggu dah Bu? Terganggu dah kehusyuannya? Terganggu, pasti terganggu. Tapi teruji. Biasanya kalau kita dengar sekali 2 kali terganggu, tapi kalau tiap malam tidak terganggu lagi. Terbiasa terganggu, ya. Terima kasih kepada anak-anak, tetap konsisten. Oleh karena itu kami memang berkewajiban untuk memberikan apresiasi kepada anak-anak kita. Ini bukan sogoan, ya, bukan sogoan, tapi boleh kita memberikan hadiah kepada anak-anak yang kita nilai memiliki kontribusi atau memiliki semangat untuk melakukan kebaikan, ya. Alhamdulillah beberapa jamaah sudah mengumpulkan apresiasi kepada kami. Kami ucapkan terima kasih, jazakallahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlipat ganda. Insyaallah H-2 menjelang Idul Fitri akan kita kasihkan berdasarkan catatan kehadirannya. Tapi saya lihat hampir full semua Ustaz Hasbul, ya. Ini agak khawatir juga Pak Inal selaku bendahara.
Ya, jangan-jangan jebol nanti kas masjid gara-gara apresiasi. Tidak apa-apa ya, insyaallah yang keluar akan masuk kembali. Amin. Pak Ibu yang saya hormati, setelah Ramadan kita akan ketemu dengan Idul Fitri atau ketemu dengan Hari Raya Idul Fitri. Apa yang harus kita lakukan ketika Hari Raya Idul Fitri? Atau mungkin ibu nanya, apa amalan ketika masuk Idul Fitri itu? Apa amalan kami, Ustaz? Nah, amalan kita yang pertama, kita dianjurkan, bahkan Al-Quran menyebutkan, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Jadi mulai ba'da maghrib, ya, malam Idul Fitri itu begitu diumumkan besok Lebaran, ba'da maghrib itu kita sudah disunnahkan bertakbir, baik berjamaah maupun sendiri-sendiri. Ya, kata ibu, saya tidak sempat kalau nak pergi ke masjid berjamaah, sendiri-sendiri sambil apa? Sambil ngacau rendang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rendang masak, takbir dah. Berapa banyak sekuat-kuatnya. Kata Ibu Epa, kalau sampai subuh dah apa-apa Ustaz? Dah apa-apa sampai subuh, ya. Sampai subuh. Kalau kami di kampung sana itu dari rumah ke rumah. Tergantung berapa rumahnya. Kalau rumahnya sampai 30-an kan lumayan. Saya pernah ngikuti waktu masih kecil itu, mulai ba'da isya sampai masuk waktu subuh. Ya, itu dari rumah ke rumah. Itu hampir rata-rata ada yang dimakan galo, sehingga yang ikut takbir tuh nak masuk ke masjid tuh macam kobe lagi, ngapolah kekenyangan galo, ya, ada lontong, ada teuan, ada macam-macam, ya. Nah, itu semangat di kampung-kampung. Jadi kita boleh bertakbir. Nah, cuman juga kalau pakai mic masjid harus kita batasi juga. Mungkin ada orang yang agamanya lain, mungkin ada orang yang perlu istirahat, mungkin ada orang yang terganggu dengan suara. Makanya kalau pakai mic cukup sampai jam 10, ya. Setelah itu lanjut takbir sendiri. Apakah harus takbir lengkap sampai akhir? Enggak, cukup Allahu Akbar be. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kami ini suara kurang bagus Ustaz. Kayak mana kalau putar BHP kami itu? Boleh putar BHP-nya. Kalau kita putar HP-nya kadang-kadang tanpa sengaja kita juga ngikut, ya. Baca takbir. Ini disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada siapa saja? Kepada umat Islam yang merayakan Idul Fitri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Rasul, ketika kamu berangkat untuk sholat hari raya atau setelah kamu berhari raya, disunnahkan kamu memakai pakaian yang terbaik bagimu. Nah, ini pakaian terbaik, bukan pakaian terbaru. Ya, kayak kalau pakaian terbaru, kayak nak beli baju baru galau. Ya, yang dianjurkan Rasulullah itu pakaian terbaik. Ustadz, saya ini ada beli baju 15 tahun yang lalu, belum pernah dipakai. Kalau saya pakai itu, cuma sayangnya rasanya aku dah saya pakai, tapi saya ingin hari ini pakai, boleh tak? Justru itu yang terbaik, ya. Ada saya Ustaz baju yang saya pakai tiap hari, tapi saya senangan dia bersih, Ustaz mau pakai itu, silakan. Yang disebutkan Rasulullah itu memakai pakaian yang terbaik bagimu. Sebab kata Rasul, laisal id man labisal jadid walakinnal id idit taqwa, ya, tazidut taqwa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah hari raya itu ditandai dengan memakai pakaian yang serba baru, kendaraan baru, rumah baru, kursi baru, sendok baru, garpu baru, piring baru, apalagi hordeng baru, ya. Jangan pe orang rumah baru, kata Pak Sardi. Ya,
Bukan itu. Walakinnal 'id, tetapi yang disebutkan hari raya itu tazidut taqwa, ya, takwa tazid, ya. Ketakwaannya yang bertambah. Ya, ketaatan yang bertambah, kerajinan ibadahnya yang bertambah, ketakutannya kepada Allah yang bertambah. Itu yang dituntun oleh Rasul. Makanya tujuan puasa itu la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang bertakwa. Satu lagi yang dianjurkan oleh Rasul ketika berhari raya itu adalah silaturrahim. Ya, sambil mengucapkan tahniyah silaturrahim. Apakah silaturrahim itu harus ke rumah-rumah? Jika memungkinkan harus ke rumah-rumah. Ibu-ibu yang RT 1 kira-kira sudah naik semua enggak? Rumah-rumah warga yang sudah pernah naik semua enggak? Belum kan? Yang RT 2 juga belum, RT 3 belum. Rata-rata kita ini mungkin belum pernah masuk ke rumah salah seorang dari keluarga kita. Itu juga kadang-kadang nyo juga belum pernah ke rumah saya. Itu kadang-kadang itu main balas-balasan kayak gitu kan. Nah, tapi paling tidak kita hadir di rumah Allah ini, kita hadir di masjid ini, ketika bertemu bersalam-salamanlah. Ucapkan selamat hari raya, mohon maaf lahir batin. Selamat hari raya, mohon maaf. Jangan diam baik. Kalau memang ada rasa salah, sebutkan salahnya. Saya kemarin tuh tidak sengaja apa? Tatari apa? Duit ibu yang jatuh. Ah, kan? Duit ibu tuh jatuh, ibu tidak tahu. Ingat tak ibu tanggal kesian ibu kehilangan duit 100. Yo, saya yang ambil itu. Kata ibu tuh, iyalah saya maafkan, tapi balikkan ya. Ya, kalau dia minta balik ya. Kalau katanya ikhlaskan, saya ikhlaskan lah, ini saya tambah lagi 100. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya hormati dan muliakan, disunnahkan kita silaturahim. Sebab kata Rasulullah, man ahabba ayyabasata lahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa yang ingin dimudahkan rezekinya, kemudian dipanjangkan umurnya, maka dia harus menyambungkan silaturahim. Tapi ingat Bapak Ibu yang saya hormati, kadang-kadang ini ada keegoan kita. Saya ni kan tua, saya ni paling tua di kampung ini, harusnya orang tuh datang lo ke rumah saya. Itu kan ada juga kayak gitu kan. Harusnya cucu-cucu tuh datang lo ke rumah saya. Kini tuh ndak usah macam tuh. Kita be yang Allah. Kalau nyonak dan nak ke rumah kita yang ke rumah dia. Setuju? Setuju dah? Ini kadang-kadang cucu ditunggu dak datang-datang, rindunya lah setengah mati. Tunggu hari pertama dak datang, hari kedua dak datang, hari ketiga dak datang, tanganlah. Pergilah ke rumah dia. Ya, mungkin dia lupa. Kadang ni orang ni sekarang ni kalau lebaran bukan silaturahim keluarga, tapi pergi ke kebun binatang, pergi ke mall, pergi ke tempat keramaian. Walaupun itu dianjurkan, tapi sebenarnya silaturahim dengan keluarga itu lebih utama. Itu yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Terakhir, kami selaku pengurus tentu banyak salah dan khilafnya, banyak mengganggu ibu-ibu terutama dengan konsumsi berbukanya, konsumsi sahurnya. Mudah-mudahan kami doakan yang memberikan sedekah konsumsi berbuka dan sahur disehatkan badannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, diberikan oleh Allah rezeki yang banyak, halal, barokah, manfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan anak cucu dan keturunannya anak yang cerdas, pintar, taat, takwa, soleh, soleha, sukses pendidikannya, sukses pekerjaannya, sukses nanti mendapatkan keluarganya, dan semoga semua menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.